Masih dari penanya yang sama Habib, dari Adi di Bekasi. Pertanyaan yang kedua, amalan apa yang dilakukan Habib Jindan saat belajar di Tarim sampai sekarang sehingga beliau bisa begitu dekat dengan Habib Umar, kata Habib. Masya Allah. Ini amalannya Habib Jindan yang ditanya sama Habib Hasan. Ala kulli hal, alhamdulillah, memang Habib Jindan salah satu sahabat kita yang kita banggakan ya. Dan ada lagi sahabat-sahabat kita yang kita banggakan. Salah satunya Habibana Jindan ini, dan sekarang beliau memang terlihat sangat dekat dengan Habib Umar ya. Dan banyak kegiatan Habib Umar, terutama ketika beliau berkunjung ke Indonesia, maka yang terjemah Sayyidi Habib Umar selalu Habib Jindan. Nah, alhamdulillah. Kalau kita lihat ya, Habib Jindan ini waktu di Tarim ya, kebetulan sekelas dengan kita dan berangkat bareng dengan kita, pulang pun kalau nggak salah bareng juga, karena beberapa teman itu pulang duluan sebelum kita. Pulang kalau nggak salah beliau juga bareng sama kita di Tarim, satu tempat dengan kita, seperti Habibana Mundir dan yang lain. Beliau itu waktu di Tarim senang, di akhir-akhirnya itu senang menyendiri ya. Senang menyendiri, baca kitab sendiri, gosida, artinya semacam khalwah gitu beliau itu, dan semangat dalam belajar. Dan kita lihat beliau sama Habib Umar luar biasa ya, cintanya, kemudian memegang teguh apa yang dikatakan Habib Umar. Bahkan beliau berani melawan arus sebesar apapun kalau di situ ada perintah Habib Umar. Nah, kita lihat sendiri dan kita saksikan sendiri bagaimana beliau dengan gigihnya melawan arus yang sangat besar, tanpa takut, tanpa peduli, selama di situ ada ridhonya Habib Umar. Oh, Masya Allah. Orang yang cinta, ta'zim, kemudian wala, menyatu dengan gurunya, itu pasti berkah, pasti berkah. Apapun hujatan orang tidak akan membekas dan tidak akan mereka peduli. Bahkan ada beberapa orang yang datang ke saya waktu itu, dia ini bersimpangan dengan apa yang dikatakan Habibana Jindan, dan saya lihat orang ini tidak bisa dinasihati karena dia mengambil pendapat orang di luar sana yang dia anggap orang ini pasti benar, tanpa dilihat, tanpa menggunakan akal, tanpa melihat dampak, tanpa melihat agama dan seterusnya. Karena dia lihat zahir. Waktu itu Habibana Jindan bersimpangan dengan itu. Datang ke saya, gimana teman kamu itu Jindan? Dia marah ini sama Habib Jindan. Saya lihat orang ini nggak bisa dinasihatin. Kita pahamkan bahwa apa yang dilakukan Habib Jindan ini lebih manfaat, lebih menciptakan keindahan, kedamaian dan seterusnya. Dia nggak mau. Saya tahu sendiri, karena kita ini ketika ada seseorang yang tidak sepaham, kan kita lihat ya, ini orang bisa dinasihati enggak? Karena enggak, laisa kullu haqqin yuqal. Enggak semua yang benar itu menurut kita harus kita ucapkan. Kalau kita ucapkan akan membuat masalah, maka lebih baik kita diam. Kasih dia waktu berpikir. Kan tidak harus semua itu kita komentari. Ala kulli hal, ketika saya lihat ini orang enggak bisa dinasihatin, enggak bisa dipahamkan niatnya Habib Jindan, saya kasih tahu sama dia gini. Waktu kebetulan dia Sayyid Habib, kamu sama Habib Jindan ini percuma, karena dia
hanya takut sama Tuhannya dan sama gurunya. Kamu caci sampai mulut kamu rusak, dia tidak akan berubah. Karena dia yakin inilah jalan yang membuat Tuhannya ridha dan gurunya ridha. Maka daripada kamu capek, dapatnya dosa, udah kamu nggak ikut Habib Jindan, silakan. Kamu jangan sibuk dengan dia. Ikuti orang yang kamu yakini baik, udah. Nah, saya katakan kepada dia bahwa Habib Jindan ini tidak akan mundur dengan apa yang kamu katakan, cacianmu, cemoohan kamu, apapun. Dia nggak mundur, dia hanya takut sama Allah dan gurunya. Selama gurunya ridho sama dia, kamu nggak masuk bukunya. Syahid bagaimana beliau itu betul-betul memegang teguh apa yang dikatakan Habib Umar yang menurut beliau pahami, ya, yang menurut beliau pahami. Ini yang membuat beliau itu kita lihat dekat dengan Habib Umar. Dan saya yang saya ketahui, saya tidak pernah melihat Habib Umar memposisikan santri yang Indonesia, ya, seperti Habib Jindan. Saya nggak pernah lihat, Allahu a'lam. Tapi saya dengan mata saya nggak pernah melihat bagaimana Habib Umar memposisikan Habib Jindan ketika ziarah, dikasih tempat, di ziarah Nabi Allah Hud dikasih waktu bicara, di dalam Mustafa dikasih waktu bicara, dan seterusnya. Yang Indonesia, ya, Indonesia kita lihat Habib Umar betul-betul memposisikan Habib Jindan dengan posisi yang cukup terhormat dan cukup tinggi, ya. Ini yang saya ketahui. Untuk cintanya Habib Umar kepada siapa? Habib Umar cinta kepada semua, enggak hanya kepada Habib Jindan. Habib Umar itu siapa yang lebih dekat, wallahu alam. Itu hal yang gaib, enggak bisa kita vonis Habib ini lebih dekat kepada Habib Umar, enggak. Itu urusan hati, ya. Kadang-kadang orang yang tidak duduk sama Habib, jauh dari Habib kelihatannya, tapi dia ada di hati Habib Umar, mungkin. Karena ini urusan hati, kita tidak bisa memvonis. Tapi yang kita tahu, memang Habib Umar memposisikan akhirnya Habib Jindan dengan kita lihat posisi yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Dan kita senang. Antum Habib kok enggak seperti Habib Jindan? Allah memberikan nikmat kepada orang macam-macam. Nah, saya enggak boleh iri sama Habib Jindan. Saya boleh bawa sandalnya Habib Umar, ada cukup itu kemuliaan bagi saya. Alhamdulillah.